kan rusak, agak-agak serem gimana gitu kan. Itu kan yang bangunan itu kan pusat perbelanjaan dan hotel. Ya, tapi sampai sekarang Tapi Emang keras. sampai sekarang orang pada bertanya kan, mana hotelnya? Jadi ada hunian bangunan hotel. hantu. Jadi hunian hantu. Nggak ada hotelnya. Nggak ada gitu. hotel betulnya. Nggak ada hotel. Bangunan hunian hantu itu. Kenapa saya bilang? Ya, ibarat kata itu. Hai, ketemu lagi dengan cerita besok Metro Jambi bersama saya Amr Hidayat dan Syahrial dan juga Ihsan. Untuk pekan ini Metro Jambi esok akan menyoroti mengenai Jambi City Center atau JCC. Apa itu JCC? Mall yang ada di Simpang Gawat yang sampai saat ini mangkrak dan belum selesai pembangunannya. Ya, kenapa kita pada pekan ini menyoroti masalah JCC? Karena sampai saat ini pembangunan JCC belum selesai dan bisa dikatakan mangkrak, dan ini juga menjadi sorotan banyak pihak. JCC dimulai dengan kerjasama Pemkot Jambi dengan PT Bliss untuk pembangunannya secara BOT di tahun 2014, mulai dengan MOA. Pada waktu itu Pemkot Jambi menandatangani MOA dengan PT Bliss untuk pembangunan JCC. Namun pembangunan itu sendiri di tahun 2014 nggak terlaksana karena ada berbagai persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga diadakan perjanjian baru lagi atau MOU di tahun 2016 untuk kelanjutan pembangunannya. Namun pembangunan dimulai tahun 2016 dan pembangunan diperkirakan akan selesai tahun 2018 dengan menelan anggaran 350 miliar sesuai dengan perjanjian pertama, di mana di bangunan itu sendiri nantinya ada hotel dan pusat perbelanjaan. Namun seiring waktu tahun 2018 pembangunan tidak juga terlaksana dan dilanjutkan lagi sampai tahun 2020. Sampai kita tahu sampai saat ini belum ada kegiatan di bangunan itu sendiri, boleh dikatakan mangkrak. Makanya pada minggu ini kita soroti mengenai JCC. Sampai sekarang kan JCC banyak menjadi sorotan. Bagaimana kondisi di lapangan? Mungkin kawan-kawan lebih banyak mengetahui. Bagaimana kondisi di lapangan? JCC kalau itu saya nyebutnya lebih ke tempat bangunan hunian hantu itu. Kenapa saya bilang? Ya, ibarat kata itu seperti ini. Ketika bangunan itu mangkrak dan ditinggal lama, otomatis kan rusak. Agak-agak serem gimana gitu kan? Sudah pernah dilihat dari dekat gitu? Udah, kebetulan kan saya ke sana. Tapi sebelum saya masuk ke atas itu lihat posisi pintu masuk maupun dari damkar maupun dari lampu merah itu diplang. Jalan masuknya itu, jalan masuk maupun keluar. Diplang pakai bambu. Tapi ketika saya masuk, rupanya di atas sudah ada parkir mobil mungkin kan? Tempat parkir mobil juga di bagian lantai dasar. Ya. Nah, rupanya pas saya teliti lagi, yang sebelah sana itu cuman diplang pakai bambu cuma satu aja, mungkin kan untuk itu kan. Ya. Jadi masuk sampai ke mana? Ke pintu Ke depan itu aja, Pak. depan. Iya. Bagaimana kondisi di dalam? Ya, rusak sih, Pak. Rusak. Iya, rusak. Lantai sudah ada lantai gimana? Lantai itu sebagian ada yang keramik, ada yang belum, dan atasnya itu kayak ini kan apa namanya? Banyak bocor. Bukan banyak bocor, kayak apa itu? Belum di plafon gitu segala macam kan.
kondisinya juga parah kan, berlumut, kacanya Betul. aja itu Banyak pecah. bukan banyak pecah, berdebu, kotor. Memang dari luar kalau kita lihat dari jalan Itu memang sangat namanya kan- megah itu Pak ya. tapi ada apa? Sudah lumutan, Iya. sudah ada apa? Ditumbuhi rerumputan seperti itu. Kayak itu kayak retak-retak juga itu kan. Kondisinya itu bangunan itu sendiri. Kayaknya memang ada hantunya tuh. Bisa jadi kameramen boleh ngecek juga itu kalau malam itu. tes apa Ngetes. namanya? Ya. Tapi sangat disayangkan lah bangunan sudah sebesar itu Tidak tapi memanfaatkan, ya. tidak termanfaatkan. Padahal pemerintah berharap itu kan bisa menjadi pemasukan PAD bagi pemerintah. Apalagi nih kondisi ekonomi sekarang ini, Nah. PAD yang jauh menurun kan? Iya. Pemerintah memang harus itu menindaklanjuti itu karena di tengah defisit anggaran sekarang pemerintah kan mencari-cari di mana sumber-sumber pemasukan. Dan ini salah satu sumber pemasukan yang dulunya sudah jelas. Karena kan pemerintah sudah pernah dapat dari pemasukan PAD dari PT Blis ini kan, kerjasama ini kalau tidak salah tahun pertama 7,5 miliar itu udah masuk ke itu pemerintah. Dan ini sangat menarik JCC ini dan sangat-sangat menarik di mana dalam beberapa waktu belakangan ini bahkan sudah menjadi temuan BPK Iya. dan juga Kejaksaan juga kan? diperiksa kejaksaan dan malahan yang lebih menariknya itu kita dengar informasi ini disamakan seperti yang di Lombok itu kan, karena dia informasi juga yang pihak yang kerjasama dengan pemerintah Kota Jambi ini sama atau memang sama atau Ada kemiripan. ada kemiripan itu, atau pola kerjasamanya yang sama itu kan. Mungkin saudara Sadia lebih mengetahui dari persoalan JCC ini. Ya memang JCC ini kan banyak temuan, Iya. banyak temuan. Kemudian ini juga sedang ditangani, sedang diusut oleh kejaksaan. Ya Di kan? mana tadi kejar itu? Ya di Kejaksaan Negeri Jambi. Ada sejumlah pejabat-pejabat Pemkot itu sudah diperiksa, mulai dari Sekda ke mantan kepala PTSP waktu itu kan. PTSP waktu itu. Ada berapa orang, 2 orang kepala PTSP itu, pejabat hukum, terus ada bagian aset, ya kan. Semua sudah dipanggil. Yang diduga yang terkait atau mengetahui terkait dengan masalah itu. Nah, data kita juga mendapatkan data, sejumlah data, karena Metro Jambi memang paling intens ya, paling sering ini. Paling sering. Kita jadikan ini Soroti gitu ya. liputan eksklusif ya dari Metro Jambi yang kita mulai angkat itu. Nah, kalau kita lihat dari mulai kontraknya itu tahun 2014 memang banyak kejanggalan gitu. Iya. Ya. Jadi waktu 2014 itu kontrak itu ditandatangani oleh kepala PTSP waktu itu. Apa ini? Tapi ada saya dengar kalau tidak salah waktu itu kerjasama itu tanpa persetujuan DPR. Ya, betul. Nah, dan waktu itu Dewan waktu itu hanya mengetahui dan juga di akhir masa jabatan Dewan waktu itu, di ujung-ujung masa jabatan Dewan waktu itu ya. Sehingga didesak ya supaya jadi gitu. Seperti. Nah, mana kelanjutannya? Jadi perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kepala pejabat waktu itu PTSP selama tanggal 2014. 2 tahun setelah perjanjian kerjasama itu ternyata tidak ada aktivitas. Tidak 2014 itu ya 2016 itu sampai 2016 itu tidak ada aktivitas. Nah, kemudian diadakan adendum 1. Adendum 1 di tahun 2016. Di tanggal 1 September itu ditandatangani oleh adendum. Nah, menariknya lagi gitu kan. Sebelum adendum tahap 1 itu ternyata PT BPI Blis Properti Indonesia itu mengajukan surat persetujuan kepada Wali Kota Jambi untuk mengizinkan pengajuan peminjaman uang. Artinya lahan yang dibangun
JCC itu kan milik pemerintah. Pemerintah Kota Jambi, Dulu kan iya. terminal itu kan, Iya, terminal. terminal Semanggawan. Nah, dijadikan itu. Nah, kok bisa gitu kan? Yang jadi pertanyaan kita kan bisa bangunan belum ada, Iya. tapi sudah diagunkan, sudah dijadikan jaminan untuk meminjam uang ke itu perusahaan gitu. Itu tidak tanggung, nilainya 350 miliar. Wah, itu sama dengan nilai investasi. Ini harus. barangnya nggak ada. Iya. Kok sudah bisa di Lolos pinjamannya. lolos Waduh. pinjaman, sehingga dibangunkan itu. Nah, yang dan persetujuan itu ditandatangani oleh wali kota Tahun? oleh 2016 Berarti bulan April. Jadi bulan Februari kalau salah. Bulan Februari itu disetujui oleh wali kota waktu itu dan ditandatangani langsung oleh wali kota. wali Kita kota. dapat dokumen itu. Setelah ini dipinjamlah, kemudian di JCC itu baru dibangun 2016. Setelah pinjaman Ya, artinya waktu peminjaman itu belum ada bangunan. Kan makanya adendumnya saja bulan September tahun 2016. ditandatangani oleh Ditandatangani oleh salah satu pejabat yang waktu itu menjadi PLT Dinas PTSP waktu itu. Dia. Nah, ini juga menariknya jadi temuan BPK ternyata kan. ya. Ya, seharusnya kalau menurut Permendagri itu, Permendagri itu keluar 2016, ya kan? Nah, menurut Permendagri itu seharusnya yang menandatangani itu adalah wali kota langsung, Kepala daerah. Ya. kepala daerah. daerahnya itu ya. Ya, kalau misalnya ada kerjasama bangunan, usaha segala macam, ini kan bentuknya BGS, bangun guna serah kan? Bangun Nasarah. Nah, kalau ada kerjasama seperti itu, jadi menurut Permendagri itu harus ditandatangani oleh kepala daerah, gubernur, wali kota atau bupati. Nah, ini tidak. Padahal waktu adendum itu sudah keluar Permendagri itu. Permendagri sudah keluar di awal tahun. Nah, seharusnya itu sudah berjalan. Makanya dalam temuan BPK 2019 itu merekomendasikan agar wali kota yang menandatangani menandatangani persetujuan adendum. Itu di LHP BPK Iya, tahun 2019. 2019. Ya, terus banyak lagi. Karena Seharusnya apakah ada perintah BPK itu adendum penandatanganan harus diulang tanda tangan baru? enggak, BPK tidak menyatakan merubah, cuma merekomendasikan agar wali kota Jambi menandatangani perjanjian, surat perjanjian, bentuk perjanjian. Nah, itu yang jadi temuan. Kemudian yang jadi temuan berdasarkan kesepakatan, ya kan, kerjasama antara Pemkot dengan PT Bliss, itu kan yang bangunan itu kan pusat perbelanjaan dan hotel. Ya, tapi sampai sekarang Tapi sampai sekarang orang pada bertanya kan, mana hotelnya? ada bangunan hotel. Jadi dunia hantu. Nggak ada hotelnya. Nggak ada hotel betulnya. Nggak ada hotel. Artinya kalau penilaian fisik dari BPK itu sebelum itu kan BPK juga menunjuk tim memerintahkan agar Pemkot itu membentuk tim penilai aset fisik itu ya, pembangunan. Jadi hasil dari penghitungan itu fisik bangunan JCC itu baru sekitar 68,78%. Arti masih ada sekitar 30% lagi yang belum selesai. Ya, yang belum selesai. Mungkin itu masuk hotel. Ya. Ya. Nah, tapi kan kalau kita kaji lagi dari sekarang, itu kan bangunan sudah ada penyusutan bangunan itu. Iya, pasti. Berarti lebih lagi, itu bisa lebih lagi. Ya, bisa lagi. Itu menarik ini, sangat menarik ini. Dan bagaimana dengan APH sendiri? Dan kabar terakhir yang kita dapat, memang ini kan awalnya kan terus diganjot itu, terus dipanggil pihak-pihak yang mungkin yang mengetahui tentang itu dipanggil. Nah, ini kan sempat terhenti karena ada pergantian pejabat gitu kan ketika itu. Jadi setelah itu kan
sempat terhenti sebentar. Iya. Tapi informasi yang saya dapat memang Tapi jangan dulu lah itu dia. ya itu masih Mungkin ada lebih menarik lagi dari seperti tokoh masyarakat atau kan banyak pandangan mengenai bangunan itu sendiri dan bagaimana dengan pemerintah Kota Jambi, bagaimana dengan tanggapan dari masyarakat? masyarakat ya kota ya. Kalau tanggapan dari ya, tokoh Jambi maupun Akademisi lah mungkin kalau ada. akademisi, ya dia juga menyoroti kan tentang terkait mangkraknya JCC itu. Ya dia menyebutkan ya bahwasannya hingga saat ini kan pemerintah kan disebut berjanji akan mencoba mencari solusi dengan minta penjelasan itu kan. Nah, kenapa tidak diberdayakan itu? Tetapi mereka menyebutkan bahwa sampai sekarang kok nggak ada titik terang gitu kan. Kalau memang JCC itu ditemukan tidak ada kewajaran, ya mungkin proses hukum bisa itu kan Didorong terus itu. Karena kasus ini ya kan, kasus JCC ini kan hampir sama dengan kasus Lombok City Center. Ya, Lombok City aset pemerintah ya. Dan ini pihak rekanan pengembangnya itu sama PT Bliss. Cuman saya dapat, kalau nggak salah saya dapat informasi itu antara yang di sini dengan yang di sana itu sama, kakak beradik. Ya, kakak beradik lah. Orang yang sama, mungkin yang di sana lain. Nah, yang di sana itu dari pihak PT Bliss menjadi tersangka, kasusnya lebih maju karena memang lebih dulu kan. Lebih duluan ya. Lebih dulu. Kemudian pihak nah kalau yang di situ itu asetnya aset BUMD Lombok, bukan Aset pemerintah. Aset pemerintah BUMD. Ya itu masa pemerintah, ya, masih pemerintah tapi BUMD. nah selain orang dari BUMD dan PT Bliss, bupatinya juga jadi tersangka di sana. di sana mantan bupatinya. Ini ada yang bilang ini kalau mau dinaikkan kasus ini tinggal copy paste kan. Kasusnya hampir sama kan gitu kan. Masalahnya di mana? Iya, betul. Mungkin di sana ada pinjaman sama. Nggak tahu kalau di sana ada pinjaman. Nah, kalau di sini kan ada pinjaman tadi sekitar 305 miliar. 305 miliar. Memang ini kan itu tahap pertama. Masih ada pinjaman lain? Nah, itulah informasi yang belum terkonfirmasi, ya kan? Karena ada informasi selain pinjaman ke PT Sinarmas, Bank Sinarmas, ya kan? Juga ada pinjaman. Kemana itu? Nah, ada yang menyebut ada pinjaman ke Asabri. Asabri juga sekarang kan lagi bermasalah. Ada kasus Pak Sabri itu kan. Nah, diduga ada pinjaman di situ. Ada juga yang menyebutkan ada yang menyebut seperti itu. Tapi belum terkonfirmasi. Ada nilainya sekitar 200 miliar gitu kan. Makanya informasinya itu pihak Kejaksaan Agung ya kan. Kejaksaan Agung yang menyelidiki kasus Asabri itu juga ini memantau JCC ini. Dan disebut memantau karena ini salah satu aset. Aset PT Bliss kan. Karena pejabat pihak PT Bliss itu kan terlibat ya ada dugaan keterlibatan di situ. Nah, sekarang kan sudah banyak dorongan dari tokoh masyarakat untuk pemerintah menyelesaikan kasus ini karena persoalan JCC ini kan, karena di tengah defisit anggaran. Tapi saya lihat pemerintah juga sangat hati-hati. Jangan sampai pemerintah yang saat ini kan apalagi sudah sampai di sorot oleh pihak kejaksaan, ada yang dipanggilkan, mungkin sangat ekstra hati-hati pemerintah itu sendiri saat ini. Karena pemerintah kota sendiri waktu di paripurna kemarin, Pak Wawako sempat menyampaikan pada rapat paripurna, Pak Wawako menyampaikan pemerintah Kota Jambi akan mengambil langkah administratif dalam persoalan ini, terus juga akan meninjau kembali kerjasama dan evaluasi kerjasama itu sendiri
dan bisa juga akan ambil alih karena dalam perjanjian kerjasama memang bisa pemerintah kota Jambi bisa ambil alih. Bisa ambil alih. Dalam sekian tahun tidak pembangunan mangkrak pemerintah kota, tapi kan perlu pemerintah kota Jambi berdiskusi dan mungkin pemerintah kota Jambi akan sangat ekstra hati-hati dalam persoalan ini pemerintah kota Jambi saat ini ya, karena jangan sampai kita melanjutkan ini kan, melanjutkan daripada yang lama itu kan. Ya jangan sampai, apalagi sudah sampai tadi kan. Memang dari Pemkot itu, dari PT Blis sendiri memang saat ini ya. Kalau nggak salah itu sudah 2 kali PT Blis mengajukan adendum. Adendum untuk kerjasama, melanjutkan kerjasamanya. Hanya Pemkot itu meminta agar PT Blis itu membayar kewajibannya, yang ada kewajibannya PT Blis. Kewajiban membayar. Kalau ditotalkan itu sekitar 12,5 miliar yang belum diselesaikan. Ya belum diselesaikan, yang nunggak selama 5 tahun itu. Karena mereka kewajiban mereka membayar ke Pemkot itu per tahunnya 2,5 miliar ya, 2,5 miliar. Jadi ditotalkan selama 5 tahun menjadi 12. Berarti dari tahun 2020 sampai tahun 2025 yang belum diselesaikan. Belum diselesaikan. Nah, kan PT Blis informasinya mengajukan adendum lagi. Bagaimana dengan pemerintah Kota Jambi sendiri dengan adendum itu kan belum di inilah. Hati-hati mungkin ya. Mereka sangat hati-hati karena kasus ini sedang ditangani oleh kejaksaan kan. Nah, artinya mereka memang meminta kalau mau minta kelanjutan ya bayar itu dulu, bayar kewajibannya dulu, baru nanti dipelajari apakah nanti akan disetujui, akan dilanjutkan atau bagaimana gitu. Nah itu yang masih menggantung sekarang ini, sehingga ini kan JCC ini kan menjadi sorotan juga kan dari anggota dewan karena termasuk aset yang tidak dimanfaatkan ya. Sudah berapa tahun tidak dimanfaatkan, kalau dimanfaatkan berapa banyak yang bisa menghasilkan PAD bagi Pemkot. Nah ini yang juga kita sorot terus kan. Dari pihak APH sendiri bagaimana? Mungkin ada bocoran sedikit? Ya kalau di APH itu tadi terakhir saya dapat informasi itu mereka masih meminta keterangan ahli, tapi belum disebutkan ahli dari mana gitu kan. Terkait dengan mungkin unsur pidana mau dibawa kemana ini kan kasus ini gitu kan, di mana unsur pidananya gitu kan, apakah sama dengan yang di Lombok City atau bagaimana gitu kan. Atau kalau sama ya tinggal pihak-pihak yang terkait ya tinggal masuk saja gitu kan, ngikuti yang di sana kan, karena hampir sama gitu. Tapi untuk minta keterangan atau masih sudah ada kelanjutan untuk yang dipanggil lagi itu mungkin dalam waktu dekat ada? Dalam waktu dekat ini? Belum. Kalau dalam waktu dekat ini kayaknya belum gitu kan, karena mereka masih mengkaji dari keterangan yang ada. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut penanganan kasus JCC ini? Kan sudah ada yang dipanggil-panggil. Bagaimana tindak lanjutnya oleh Kejari? Apalagi kan sekarang Kejati baru atau ada mungkin Kejati yang ambil alih? Ya, memang ada informasi kemarin itu yang kita dapat, ini apakah akan diambil oleh Kejati atau tetap di Kejari. Nah ini yang belum ada ini kepastiannya apakah akan diambil. Tapi informasi memang ada akan diambil alih oleh Kejati. Nah ini kan juga menarik ini. Sudah ada itu. Menarik, kenapa menarik? Kejati ini kan Kejati baru. Ya kalau kita lihat beberapa kegiatan ya kan, dia lebih fokus, lebih menggenjot tindak pidana korupsi di Jambi. Bagian itu kita mungkin termasuk JCC menjadi target gitu kan. Ada mungkin sudah ada bisi-bisi kita dengan yang baru gimana? Ya kalau itu kan masih kita ini ya, kita tunggu gebrakannya gitu kan. Kan ada gebrakan ini yang dijanjikan gitu kan. Nah kita tunggu apakah JCC masuk dalam target ini atau bagaimana kan. Kelanjutannya gitu kan. Ya kelanjutannya. Untuk lebih lengkapnya mengenai tindak lanjut dari kasus JCC, apakah ditangani oleh pihak Kejari atau Kejati,
bisa dibaca di Harian Metro Jambi yang terbit Senin 10 November 2025. Ya, bagaimana tanggapan kita dengan hasil pembicaraan kita ini sendiri? Mungkin ada tambahan? Tambahan, kita berharap mungkin rumah JCC ini tidak menjadi rumah hantu. Ya kan? Bisa dimanfaatkan lah ya. Kan? Ya mungkin kita bisa jalan-jalan juga di situ kan. Belanja. Jadi tetap dilanjutkan lah. Ya kan? Ya, tapi harus ekstra hati-hati loh. Ya harus ekstra hati-hati. Bagi pemerintah sendiri ya. Ya karena konsepnya di situ kan kalau berdasarkan BPK tadi kan Pemkot bisa ambil alih. Ya. Saya sendiri mana? Kalau lihat dari jalan-jalannya di JCC. Ya harapannya sih ya biar cepat clear lah masalah JCC ini kan, biar terutama kan bisa untuk menambah PA di kota Jambi sendiri. Sayang kalau mangkrak seperti itu nggak dimanfaatkan sama sekali kan. Jangan sampai ya jadi rumah hantu itu tadi. Jangan sampai ya. Ini pun sudah jadi rumah hantu kan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita besok hari ini. Sampai jumpa di cerita besok lainnya. Dadah. Oke.